Iman itu percaya, oke. Kalau kita bahas iman orang kafir, kenapa? Karena iman orang kafir itu landasannya kepercayaan, asal percaya. Iman versi kita adalah ilmu. Ilmu itu berarti bagaimana? Bisa dipertanggungjawabkan, bisa ditanya. Sekurang ajar apapun pertanyaan orang tentang keimanan kita, kita bisa jawab. Nah, itu kelebihan iman orang Islam. Masalah fikih jangan dibawa-bawa kerana tauhid. Kadang-kadang orang zaman sekarang bawa-bawa kerana tauhid. Contohnya, mohon maaf ya, masalah celana. Celana boleh enggak di bawah mata kaki? Orang melihat, ini kalau celananya sampai menutupi mata kaki berarti tauhidnya bermasalah. Kok tauhid bermasalah? Makanya ketika Allah sampaikan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan orang menerjemahkan, tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Kalau sekedar melihat onta, orang kafir pun bisa melihat onta. Tapi apa bedanya kita melihat onta dengan orang kafir melihat onta? Nazar ini kita tidak melihat dengan ini. Ini namanya basar, tapi kita melihat dengan basirah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, tokoh masyarakat, para jamaah, para pemuda yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dengan beliau, mendapatkan syafaat dari beliau. Sebelum mengaji, saya perlu sampaikan, jadi Embo sedang salemo, aku minta tisu, jadi kok kurang-kurang nanti beri maaf ya Pak ya. Sedang salemo, tadi pagi pula tiba ya. Jadi kita mulai, kita cut dulu kaji tentang fikih al-hukum ya, al-hukumah, fikih kepemimpinan. Kalau dalam kitab disebut dengan fiqhul qada. Kita cut dulu karena kita sudah membahas beberapa khulafaur rasyidin di situ. Karena ada kajian yang barangkali juga perlu untuk kita ulang. Kita sebenarnya sudah mengkaji tauhid tahun lalu. Entah tahun lalu, entah 1,5 tahun yang lalu, tapi sudah agak lama kita mengkhatamkan tauhid dan barangkali perlu untuk kita ulang kembali ya. Al-ilmu idza takarrara taqarrar. Ilmu itu kalau dia berulang maka dia semakin kuat, semakin kokoh. Ada yang mengatakan karra qarra, kalau diulang maka dia semakin kuat. Maka sebenarnya kalau kita lihat kebiasaan guru-guru kita, ada guru-guru kami dulu, Dr. Salim Al-Khatib, ada kebiasaan beliau kalau di Yaman, kitab itu 1 tahun sekali khatam. Targetnya 1 tahun sekali kitab itu khatam, baik itu kitab fikih ataupun kitab tauhid ya, 1 tahun sekali khatam. Harapan kita memang seperti itu. Akan tetapi ya kita ambil mana yang bisa kita ambil ya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa kita ambil semua, kita ambil sebagian. Kalau tauhid insyaallah tidak sampai 1 tahun khatam. Tapi kalau fikih, itu ya agak lama. Kalau fikih
Kalau sekali setahun tamat berarti sebelum bulan puasa kita membahas fikih puasa. Kemudian ketika sudah masuk bulan puasa atau setelah bulan puasa kita masuk membahas tentang fikih haji. Jadi seperti itu. Nah, pada malam hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas kaji tauhid, satu dari 3 ilmu yang fardu ain mempelajarinya. Satu dari 3 ilmu yang fardu ain mempelajarinya. Ya, kenapa? Karena ini adalah aspek ilmu. Ketika kita membahas tentang orang-orang yang tidak merugi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak merugi itu kan orang-orang beriman satu, kemudian beramal soleh. Bagaimana cara kita beramal? Belajar fikih. Bagaimana cara kita beriman? Nah, ini belajar tauhid. Ya. Dan kalau misalkan mau kita sampaikan dulu, kalau simpelnya tauhid itu bagaimana sudah duduk syahadat selesai, sudah sah iman. Tapi keinginan kita bukan sekedar sah iman, kita juga harus mengimani apa saja efek dari syahadat. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi, otomatis kita juga mesti beriman kepada apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Kokonan agak panjang nanti, sam'iyat, konsep sam'iyat, ya, beriman kepada apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Sebelum kita membahas objek, kita bahas dulu konsep iman. Insyaallah kita nanti akan mengaji kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, ulama Makkah dahulu, yang syarahannya juga ditulis oleh salah satu ulama Indonesia yang dulu mengajar di Masjidil Haram, yaitu Syekh Nawawi Bantani, judulnya Nurul Dhalam. Nah, jadi kitabnya Aqidatul Awam, syarahnya ada ditulis oleh salah satu ulama Indonesia, judulnya Nurul Dhalam. Kemudian juga ditulis oleh beberapa ulama, banyak yang nulis syarah untuk kitab ini ya. Kalau yang kontemporer ada Dr. Yusri, itu salah satu guru kami juga di Mesir. Kemudian juga Dr. Hisham Kamil yang kemarin datang ke Payakumbuh bulan lalu juga beliau tulis. Dan ini juga sebenarnya adalah amanah dari beliau, jangan lupa mengaji kitab tauhid. Jangan lupa mengaji kitab tauhid. Jadi tauhid tadi kita sampaikan mengaji tentang iman. Iman. Kita harus dudukkan dulu iman ini maknanya apa sebenarnya. Orang sering menerjemahkan iman itu sebagai percaya ya. Percaya. Apakah iman itu percaya? Kalau kita bicara iman orang kafir, ya, enggak masalah Pak Zul. Biarlah. Kalian terang abu ya. Komik orang organ gitu. Nah, jadi iman itu sering diterjemahkan apa? Percaya. Mentesmik jangan di orang organ di musaji. Kalau tes 1 2 3 itu tes orang organ ya. Kalau di Mesir mentesmik itu Allah. Jadi zikir aja sambil tesmik gitu. Iman itu percaya, oke. Kalau kita bahas iman orang kafir, kenapa? Karena iman orang kafir itu landasannya kepercayaan, asal percaya. Siapa Tuhan awak, Pak? Ini di dalam masjid ya. Nanti kena delik, tidak kena penistaan beragama nanti. Tidak ya, kena ya. Kalau di luar tidak boleh ada nak. Kalau agama lain ya percaya, udah kamu percaya aja. Itu iman mereka. Tapi kalau iman versi kita, enggak. Iman kita itu adalah ilmu. Iman versi kita adalah ilmu. Ilmu itu berarti bagaimana? Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa ditanya. Sekurang ajar apapun pertanyaan orang tentang keimanan kita, kita bisa jawab. Nah, itu kelebihan iman orang Islam. Ini kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama dari dulu sampai sekarang itu tujuannya apa? Untuk membantah orang-orang yang meragukan kebenaran akidah Islam. Kita kalau mau membandingkan agama, ya agama Islam, agama ini, agama itu, kita bandingkan ininya, imannya. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak?
Kalau misalkan iman hanya dilandaskan percaya saja dan tidak boleh diuji, maka orang kafir yang masuk surga pulanya. Ada orang Islam, kenapa kamu Islam? Ya itu pula kepercayaan saja. Jangan kamu tanya-tanya. Berarti kalau seperti itu orang kafir juga bisa. Orang kafir, kenapa kamu Buddha? Itu pula kepercayaan saya. Kenapa kamu Kristen? Itu pula kepercayaan saya. Enggak. Itu agama lain, oke, percaya. Kalau kita enggak, ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang yakin. Ilmu yang yakin. Itulah iman. Ilmu yang yakin. Kalau fikih, ilmu yang zon. Kalau fikih itu ilmunya zon. Zon itu maksudnya apa? Ada kemungkinan salah. Marah kiblat, Pak. Mana arah kiblat? Yakin? Zon. Ada kemungkinan salah enggak nih arah kiblat? Ada, tapi kemungkinan salahnya kecil, ya enggak? Mana yang enak? Indomie atau mie sedap? Aku beda-beda orang. Enak ambo mie sedap Ustaz. Ya, saya Indomie Ustaz. Itu enggak ada yang yakin. Itu zon semua. Mana yang enak, teh atau kopi? Apa kok ada yang suka teh, kopi nih asal membuang. Ya enggak. Itu zon. Itu semua zon. Ya enggak ada yang yakin. Apa-apa laki-laki atau perempuan? Itu yakin tuh. Itu yakin ya. Itu nak zon. Yakin itu apa? Ilmu yang yakin yang 100% tidak ada kemungkinan salah. Itulah iman. Ya, ilmu 100% tidak ada kemungkinan salah. Ada ilmu yang memiliki kemungkinan salah? Oh, ada. Ini karpet ini suci nak nih, contoh ya. Ini karpet ini suci nak? Suci. Suci. Ada kemungkinan kena najis? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, tapi kalau dalam fikih bisa jadi itu tidak diperhitungkan dalam fikih. Kalau dalam tauhid tidak ada cerita bisa jadi. Ya, nanti kita bahas ya dalam tauhid. Yakin itu tidak mungkin salah. Yakin itu tidak mungkin salah. Nah, jangan kita bahas pula nanti masalah filsafat tingkat lanjut di sini, jangan ya. Hitam putih itu masalah tauhid. Ya, kalau dalam fikih tidak boleh kita bawa-bawa ke ranah tauhid ya. Masalah fikih jangan dibawa-bawa ke ranah tauhid. Kadang-kadang orang zaman sekarang bawa-bawa ke ranah tauhid. Contohnya, mohon maaf ya, masalah celana. Celana boleh tidak di bawah mata kaki? Orang melihat ini kalau celananya sampai menutupi mata kaki berarti tauhidnya bermasalah. Kok tauhid bermasalah? Atau jenggot, ini kalau jenggotnya sedikit aja seperti ini berarti tauhidnya bermasalah. Itu tidak boleh seperti itu. Ini amal. Sedangkan iman itu apa? Ilmu, ya, keyakinan, ilmu. Ini amal. Bahkan kalaupun ada orang misalkan berbuat dosa, anggap orang berbuat dosa. Ibu sedang duduk-duduk, kemudian datang kawan. Ternyata kawan yang datang ini ngajak kita bergunjing. Bergunjing itu dosa enggak? Itu imannya bermasalah enggak kawan itu? Jangan imannya dikatakan bermasalah. Yang bermasalah apanya? Amalnya bermasalah. Yang bermasalah adalah amalnya. Ya, jadi ini gara-gara kita tidak mampu membedakan iman dan amal, nanti kita bisa-bisa jadi khawarij. Kita kafirkan aja seluruh orang Islam jadinya. Siapa yang tidak pernah berdosa di sini? Dosa semua kan? Apakah karena berbuat dosa kita jadi kafir? Ada. Kita berbuat dosa berarti ya fasik lah paling tidak. Jadi fasik. Jangan asal-asal kopar kafir aja, enggak bisa. Itu dulu. Iman adalah ilmu yang yakin. Ada ilmu di bawah ini, ada ilmu yang levelnya di bawah yakin. Kalau yakin ini 100%. Ada ilmu di bawah yakin namanya zon ya tadi. Zon. Ya. Zon. Ini ilmu levelnya di bawah yakin. Ada lagi namanya syak. Syak. Syak ini 50%. Ya, entah iya entah enggak. Berapa tinggi Jokowi?
Nah, syak. Syak. Kita enggak tahu. Syak. Siapa presiden 2024? Syak. Belum tahu. Kita belum tahu, ya. Tapi kalau zon bisa jadi nanti kalau kita telaah ya, kira-kira di Sawah Padang ini siapa yang akan menang di TPS di Sawah Padang. Barangkali kita bisa zon. Tapi masih ada kemungkinan salah? Masih. Kapan jadi yakin? Telah terjadi pemilu, telah dihitung kertas suara, nampak hasil, baru yakin. Tapi kalau masih belum, berarti kita masih meraba-raba. Itu zon. Kalau syak, masih belum tahu sama sekali. Entah iya, entah tidak. Ada lagi di bawah, waham. Waham tuh di bawah syak. Arah kiblat ke situ, kata saya. Itu waham. Itu namanya. Kalau ke sini zon. Kalau ke situ waham. Jadi waham itu apa? Lawan dari zon. Kalau kita sudah zon terhadap sesuatu, maka kemungkinan lain menjadi waham. Ya, kemungkinan lain menjadi waham. Contoh lain ya. Ada dua orang melamar anak bapak. Ada si A, ada si B. Mana yang mau dipilih? Nah, kita belum tahu mana yang akan dipilih karena masih syak. Kemudian kita lakukan pengujian. Ya, diujilah dua orang ini. Mana yang kaya? Nih. Ini miskin. Mana yang ganteng? Ini ganteng. Ini ganteng juga tapi tidak seganteng ini gitu. Mana yang kaya? Mana yang cerdas? Ini cerdas, ini kurang. Mana yang keluarganya baik-baik? Ini keluarga baik-baik, ini keluarganya agak buruk. Apa lagi yang kita jadikan standar? Ini kan draw kayaknya. Nah, gimana caranya biar nak draw? Nah, kita cari yang lain lagi. Apa kira-kira? Mana yang rajin ke musaji? Mana yang dake rumahnya? Itu bisa jadi ya. Mana dake kira-kira? Nah, nyata kita pilih ini. Kenapa ini yang kita pilih? Karena ini rumahnya dekat. Jadi berdasarkan pengujian-pengujian yang kita lakukan, pilihan kita berat ke sini. Pilihan kita berat ke sini. Nah, ini namanya apa? Zon. Ini namanya waham. Ya. Ketika kita membandingkan dua hal, kemudian pilihan kita jatuh kepada salah satunya berdasarkan pengujian-pengujian, maka yang ini menjadi zon. Lawannya tadi menjadi waham. Bisa jadi salah enggak nih? Bisa jadi salah. Sudah dipilih, dia ganteng, dia kaya, rumahnya dekat. Enggak, ternyata setelah dinikahkan anak dengan dia, ternyata dia tukang selingkuh. Mau tahu enggak? Iya enggak? Bisa jadi. Nah, ini kemungkinan. Ya, bisa jadi dia tukang tumbuk perempuan ya. Bisa jadi, kita enggak tahu. Ini ada kemungkinan. Tapi dia enggak salah. Karena dia sudah melakukan pengujian itu ijtihad lah istilahnya ya. Dia sudah uji sehingga ada zon. Lawannya menjadi waham. Itulah yang waham. Waham ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya ya. Waham. Jadi makanya saya ketika nonton lah ya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ibu ada nonton? Pak tahu filmnya? Karya Buya Hamka. Novelnya lah Pak ya. Jadi kan si Zainuddin rivalnya siapa? Aziz ya. Zainuddin dengan Aziz dua-duanya sama melamar si Hayati. Ini niat mama tidak salah ketika itu. Walaupun ujung-ujungnya si Aziz ini ternyata buruk orangnya ya, tapi saat menimbang niat mama itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena dari zahirnya Zainuddin pengangguran. Sedangkan si Aziz pegawai. Enak. Yang kedua, Zainuddin jauh di Makassar, si Aziz di kampung. Itulah barangkali ya, tidak salah. Ya. Walaupun ujung-ujungnya buruk juga orangnya. Ya, namanya penilaian manusia pasti terbatas. Terbatas kepada apa? Apa yang tampak. Nahnu nahkumu bizawahir. Maka orang kalau melakukan sesuatu atas dasar pertimbangan dan ternyata pertimbangan itu salah, jangan menyesal karena ia sudah lakukan sesuai dengan kemampuan dia.
Itu waham. Ada lagi di bawah waham? Oh ada. Namanya apa? Di bawah waham. Namanya bisa dua ya. Bisa jadi yakin tidak tahu. Ya bisa jadi jahal. Tidak tahu. Tidak tahu. Dia ada waham, ada jahal, ada syak, zon. Ini istilah-istilah. Ini sudah jadi bahasa Indonesia semuanya. Syak, zon, waham. Nah, di bawah tidak tahu. Nah, dan tidak tahu ini bukan aib. Ketidaktahuan bukanlah aib. Yang aib apa? Yang aib itu kalau orang sudahlah tidak tahu tapi nyolot. Nah, itu baru aib. Ya, nah. Sudahlah tidak tahu tapi ngotot. Nah, itu baru salah. Ya. Kalau tidak tahu tidak masalah. Ya. Apa ibu kota Australia? Hah? Darwin, Sydney, ya. Ini Canberra. Apa ibu kota Australia? Canberra. Harusnya kalau kita tidak yakin bilang apa tadi? Tidak tahu. Lebih aman tidak tahu. Lebih aman jawab tidak tahu daripada salah. Ya, kalau tidak tahu kan aman. Ayo kita cari. Nah, seperti itu. Ya, apa contoh? Ya, itulah banyaklah contoh-contoh. Kalau itu tidak masalah. Ya. Karena Australia itu memang terbagi ke beberapa negara bagian. Ya. Karena dia satu benua, satu negara. Ya. Nah, itu contoh. Jahal, tidak tahu. Tidak tahu itu tidak masalah. Ya, yang jadi masalah apa? Tidak tahu tapi icak-icak tahu. Nah, itu yang tidak boleh. Kan kita juga tidak akan mengetahui seluruh permasalahan. Banyak masalah-masalah yang barangkali kita tidak tahu. Ya, apakah itu masalah agama, apakah itu masalah sejarah, apakah itu masalah fikih, masalah tauhid. Di mana Nabi Lut diutus? Nah, contohnya enggak. Kemana Nabi Hud diutus? Kemana Nabi Soleh diutus? Ya barangkali kita tidak hafal semua Nabi. Ya, tapi tidak masalah. Artinya, kalaupun kita tidak tahu dan kita sadar bahwa kita tidak tahu, kita akan cari tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian merasa tahu, apakah kita mau belajar? Tidak mau belajar. Orang tidak tahu, merasa tahu, dia tidak akan mau belajar. Orang tidak tahu, tapi dia sadar kalau dia tidak tahu, maka dia akan. Makanya ketidaktahuan itu tidak menjadi masalah. Ya, asal dia sadar. Orang sakit tidak jadi masalah, asal dia sadar kalau dia sakit. Orang sakit tidak sadar dia sakit, itu dibawanya tidak ke rumah sakit biasa lagi. Ya, ada orang sakit, sadar sakit, kemana dia pergi? Baru B. Kalau orang sakit tidak sadar kalau dia sakit, ada indah ruang ya, belok kidal. Karena dia gila. Ada orang gila yang sadar dia gila. Orang gila sekali-sekali barangkali ya. Ada orang tuh kalau siang dia gila, malam dia normal. Kan ada orang gila setengah-setengah. Kalau orang sakit gula biasanya sadar, ambo sakit gula. Sakit paru-paru biasanya sadar, saya sakit paru-paru. Orang bisul sadar, saya sakit bisul. Kalau orang gila, ada yang gila. Ya, itu agak rumit. Nah, sekarang kita bahas dulu. Lalu bagaimana caranya agar ilmu kita terhadap Allah, agar keimanan kita terhadap Allah itu yakin benar-benar 100%. Itu masalah kita sekarang. Bagaimana caranya agar kita benar-benar beriman kepada Nabi 100%. Beriman kepada hari akhir 100%, beriman kepada malaikat 100% dan seterusnya. Karena nyatanya iman kita, iman bukan percaya ya, iman itu ilmu ya. Karena nyatanya iman kita ini rata-rata orang Indonesia lah ya, atau orang awam seluruh dunia itu karena ikut orang tua. Rata-rata. Kenapa kita Islam? Alhamdulillah orang tua kita Islam. Makanya saya senantiasa mengajak kita berdoa, dilimpahkan pula keberkahan kepada orang tua dan guru-guru. Walaupun orang tua kita jahat pada kita. Ada orang tuanya jahat, enak.
tetap doakan. Kenapa? Paling tidak orang tua kita sudah melahirkan kita sebagai muslim, ya, sebagai orang beriman. Paling tidak, ya. Ini kasihan kita dengan orang yang tidak Islam, ya. Orang tidak Islam itu kenapa dia tidak Islam? Karena lahir dari orang tua yang tidak Islam. Walaupun orang tuanya baik barangkali, orang tuanya lembut, penyayang, royal, tapi masalahnya orang tuanya tidak mendidik dia dengan keimanan yang benar. Ya, kasihan juga kita orang seperti itu. Ya, makanya iman ini iman paling dasar. Iman ikut namanya iman taklid. Iman taklid. Ada lagi yang beriman karena berpikir. Berpikir. Ya. Ini namanya iman dengan nazar. Iman dengan nazar. Ya, ada iman karena ikut orang tua, ada iman karena berpikir. Boleh jadi dia lahir dari orang Islam, tapi kemudian dia sering tafakur. Yang dia lihat itu apa? Langit, bumi, dia makan dendeng. Pak dia bilang, ini dendeng ini dari rumput. Iya Pak ya? Dendeng dari rumput apa? Iya. Dendeng dari apa? Dari sapi. Dari daging. Daging itu dari sapi. Sapi itu makan, berarti rumput yang dimakan oleh sapi berubah jadi jadi dia, oh iya, ini tanda kebesaran Allah nih dendeng. Ya, rumput warnanya hijau, susu sapi warnanya dari hijau berubah jadi dia makan kaki jawi. Ini tulang kaki, ini rumput. Berarti tulang sapi asalnya juga dari rumput. Itu namanya nazar. Makanya ketika Allah sampaikan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, kan orang menerjemahkan, tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Kalau sekedar melihat onta, orang kafir pun bisa melihat onta. Tapi apa bedanya kita melihat onta dengan orang kafir melihat onta? Nazar ini kita tidak melihat dengan ini. Ini namanya basar, tapi kita melihat dengan basirah. Nih. Riman caliak tuh ya panjang. Ini sapi ya, main rebana gitu. Ada rebana tuh dari kulit sapi. Wah, makan tak lama makan kalau tidak pakai kerupuk jange. Kerupuk kulit itu asalnya juga dari rumput kan? Dari rumput semua Pak. Ya, darah sapi warnanya apa? Merah. Asalnya juga dari rumput. Itu nalar, itu nazar. Ya enggak? Jalan-jalan dia ke Bukit Tinggi. Kalau jalan-jalan ke Bukit Tinggi itu semakin dekat ke matahari atau semakin jauh ke matahari? Makin dekat ke matahari, tapi kok semakin dingin. Ya enggak? Pikir dia, nanti dia berpikir. Lihat penelitian, oh ternyata semakin kita ke atas tekanan udara semakin renggang. Gara-gara tekanan udara semakin renggang, maka kalor yang disampaikan oleh matahari tidak terserap begitu baik, sehingga udara semakin tinggi semakin. Yang membuat tekanan udara berbeda itu siapa? Ya, kadang-kadang orang-orang ilmiah seperti itu bukan karena kuasa Tuhan katanya. Itu karena memang tekanan udaranya berbeda. Makanya daerah di pesisir, daerah rendah itu lebih panas daripada daerah yang tinggi katanya. Iya, tapi masalahnya yang membuat sehingga dunia seperti itu siapa? Sehingga tekanan udara daerah yang rendah itu padat, daerah yang tinggi itu renggang, kepadatan udaranya siapa yang bikin seperti itu? Ya, kita siram air di sini maka air itu akan masuk ke tanah. Tapi kalau kita pergi ke Batang Tabi, ternyata air di situ keluar. Kenapa di situ keluar? Ya, itu namanya apa? Nalar. Orang boleh jadi setiap hari melihat ayam. Setiap hari orang boleh jadi melihat telur. Setiap hari orang boleh jadi melihat sapi. Tapi kalau ditambah dengan nalar itu luar biasa, bisa bertambah tauhid. Ibu masak telur, dibuka telur sedikit, ternyata ada bercak darah sedikit. Ya, pernah enggak? Bercak darah sedikit di telur.
Kalau orang melihatnya dengan basirah, bukan dengan mata ini saja. Kalau dengan mata ini saja dia singkirkan langsung selesai. Ya enggak? Lanjut masak. Tapi kalau dia melihat telur tadi dengan basirah, dia akan memikirkan, begini kuasa Allah. Telur keluar dari ayam, isinya kuning dan putih. Kalau diarami selama 10 hari, maka isinya berubah jadi merah. Kalau diarami selama 20 hari, berubah jadi ayam. Enak. 3 minggu diarami, maka dia berubah menjadi ayam. Tapi kalau kurang dari 3 minggu, maka isinya hanya sekedar gumpalan darah. Itu kan berubah tuh. Berubah. Kalau dari fikih pun permasalahan istihalah juga seperti itu. Telur baru keluar dari ayam halal. Telur jika diarami kurang dari 20 hari haram. Karena isinya najis. Tapi setelah menetas dia berubah kembali menjadi halal. Jadi pikir ya, Pak. Dari kuning dan putih telur bisa berubah menjadi merah darah itu kenapa bisa? Makanya guru kami katakan jangan tunggu lihat tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Jangan tunggu itu untuk beriman. Karena ternyata di sekeliling kita perubahan-perubahan ajaib seperti itu terus terjadi. Masalahnya kita tidak melakukan nalar. Kita cuma melihat dengan mata ini saja. Ya, bahkan melihat pada diri sendiri pun. Ya, nanti kita bahas ini yang kita bahas. Iman seperti ini yang akan kita bahas. Ya, ini iman kalau kata Imam Ghazali iman mutakallib. Ada lagi iman terakhir. Iman apa? Iman namanya, ini iman para nabi dan iman para malaikat. Kemudian juga orang-orang berilmu. Itu iman merasakan. Ya, iman merasakan. Kalau dalam bahasa Arabnya musyahadah. Musyahadah. Iman dengan musyahadah. Ini sumber ilmu nih 3 nih. Ilmu apapun sebenarnya 3 ini. Dan ini iman paling tinggi ya. Iman paling tinggi. Iman para malaikat ini musyahadah. Dibuat cerita ya. Buat cerita oleh para pensyarah ilmu tauhid. Kalau tidak salah Nyak Parabe juga membahas tentang Amerika misalkan. Amerika. Ya. Amerika itu ada atau tidak, Pak? Bu, ada Amerika? Dari mana Ibu tahu? Ikut orang lain. Dari mana kita tahu? Kita tahu Amerika itu karena orang kece orang ado. Kece orang ado, kece awak ado belum. Ya enggak? Berarti itu kita tahu Amerika ada karena mengikuti orang lain, taklid. Ada lagi orang yang menyatakan saya tahu Amerika itu ada karena mobil saya Chevrolet. Kalau mobil Chevrolet made in ini nih, berpikir. Ya berpikir ini mobil made in Amerika, berarti negara bernama Amerika itu ada. Ya, itu berpikir nalar. Ya, dia berpikir. Yang ketiga, dari mana Anda tahu Amerika itu ada? Saya pernah ke situ. Ini yang ketiga. Ini merasakan, memang benar-benar mengalami. Memang dia benar-benar mengalami Amerika itu. Ini dia nih, yang ketiga. Ini iman yang paling kuat. Ini iman yang paling kuat, musyahadah. Atau contoh, ada rumah kemalingan. Ada rumah kemalingan. Ditanya datang wartawan pada seorang, benarkah di sini ada kemalingan? Iya benar. Dari mana Bapak tahu? Kece orang. Kece orang. Ya, orang bilang ada maling, maka saya pun bilang ada maling. Siapa yang bilang? Orang banyak. Oh, dan orang-orang ini tidak mungkin bohong, Pak. Tidak mungkin bohong. Ya, itu yang pertama. Tapi itu levelnya masih rendah. Yang kedua, berpikir. Ditanya pada polisi. Ya, tanya pada Pak
polisi. Pak polisi, bagaimana tanggapan Anda? Benarkah terjadi kemalingan? Apa kata polisi? Benar. Dari mana Bapak tahu? Pertama, ada bekas linggis di pintu, atau ada bekas linggis di jendela. Kemudian kita juga menemukan sidik jari di handle lemari. Kemudian kita juga menemukan ada beberapa barang yang hilang. Itu apa namanya tuh? Nalar. Dia melihat bekas-bekas maling. Yang ketiga, korban. Tanya korban, benarkah ada maling masuk ke rumah Bapak? Iya. Dari mana Bapak tahu? Nampak di den. Nampak. Amin. Mana yang ilmunya paling tinggi? Karena dia benar-benar nampak. Mana adanya? Polisi tahu karena melakukan analisis, penyelidikan. Orang lain tahu karena disampaikan. Ya, tapi tiga-tiganya sama-sama disebut tahu terjadi kemalingan. Tiga-tiganya tahu terjadi peristiwa. Bedanya apa? Sumber pengetahuannya. Ini sumber pengetahuannya taklid, ini sumber pengetahuannya nazar, ini sumber pengetahuannya musyahadah. Ya, dalam iman pun seperti itu. Ada orang beriman karena sekedar ikut orang tua, ini iman taklid. Ada orang beriman karena nalar, karena dia memandang alam, memandang ayat-ayat kauniyah ini dengan tafakur, sehingga sampai dia pada kesimpulan bahwasanya ada Sang Maha Kuasa yang mengontrol alam ini. Ini nalar. Yang terakhir, ini musyahadah. Ini level terakhir. Ini iman seperti malaikat ya. Ini dalilnya apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi manusia bisa mencapai iman para malaikat? Bisa. Ya. Istilahnya apa? Mana yang mulia malaikat daripada Nabi, Pak? Mana yang mulia? Nabi. Nabi mulia. Makhluk Allah paling baik apa? Manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh ngapain? Sujud pada Nabi Adam. Berarti yang paling baik imannya siapa? Nabi. Apa beda iman? Iman kita kadang naik, kadang turun ya. Iman kita kadang naik, kadang turun. Kapan iman kita naik? Ketika naik pesawat bergoyang, itu naik iman. Ya, orang-orang ateis pun langsung menjadi beriman gara-gara itu ya. Naik pesawat goyang, astagfirullah. Itu yang pertama, iman naik. Iman turun ketika ditimpa dengan kesenangan, turun iman. Iman kita. Kalau iman para nabi, iman para malaikat konstan, tetap. Iman para malaikat tetap. Sedangkan iman para nabi bertambah, tidak mungkin berkurang. Itu makanya iman para nabi ini lebih baik. Ya, iman para malaikat tetap, iman kita naik turun, iman nabi selalu naik. Ya, selalu naik. Tapi levelnya sama-sama musyahadah, nanti level-level personanya ya beda-beda. Ya, iman itu naik terus bagi Nabi, kalau bagi kita kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang karena kita rata-rata ini ya, taklid. Kira-kira orang beriman taklid, imannya sah atau tidak? Ini lagi permasalahan. Ya, orang yang beriman, kenapa kamu Islam? Ya, kebetulan keluarga saya Islam. Kira-kira dia masuk surga atau tidak? Itu pembahasan nanti. Ya, ini orang kadang-kadang masalah fikih saja dilarang taklid. Fikih tidak boleh taklid. Ya, tidak boleh ikut ulama, tidak boleh ikut ini itu segala macam. Kita harus tahu dalilnya katanya. Jangankan masalah fikih, masalah tauhid aja taklid banyak orang. Imannya sah atau tidak? Ini luar biasa jawaban dari Imam Ghazali ya. Imanul muqallidin, iman orang-orang yang sekedar bertaklid, kata Imam Ghazali sah. Kenapa? Karena setidaknya dia mampu menjawab tanya malaikat nanti dalam kubur. Walaupun dia taklid, tapi setidaknya dia mampu untuk menjawab tanya malaikat nanti di dalam kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Apa jawabnya? Allah, tahu dia. Sampai. Tapi tentu iman yang nomor 2 lebih baik. Iman yang kedua tentu lebih baik. Kenapa? Karena yang mampu dia jawab bukan cuma malaikat. Yang mampu dia jawab bukan cuma malaikat nanti, tapi anaknya pun bertanya mampu dia jawab.
Pertanyaan anak berbeda dengan pertanyaan malaikat. Malaikat cuma nanya hal-hal dasar. Siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Apa kitab engkau? Itu saja. Tapi kalau anak kita bertanya apa? Tanya anak, di mana Allah tinggal? Ya enggak? Siapa bini Allah? Ada bara anak Allah. Ini perlu. Ini yang perlu. Ya jangan dianggap enteng nanti ya. Orang bilang agama ini tidak boleh pakai akal. Kok agama tidak boleh pakai akal? Yang tidak berakal tidak perlu beragama. Ya. Turun Al-Quran kepada kambing? Tidak. Turun Al-Quran kepada kabau? Tidak. Turun Al-Quran kepada gunung? Tidak. Apa beda gunung dengan manusia? Manusia dikasih akal. Akal itu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Maka jangan sampai seperti itu ya. Ada juga kajian sekarang, kita belajar agama ini tolong otaknya di off kan. Kalau di off kan baca beraja. Kalau off otak itu kamu apainya pak? Ke rumah sakit khusus leh. Enggak beraja pak leh. Sama aja kambing jadi. Ya. Ini instrumen. Ya manusia diberi ilmu, diberi tanggung jawab. Ya, karena akal tadi. Tapi masalahnya akal ini gunanya untuk apa? Untuk berpikir, bukan untuk mengakal-akali syariat. Akal jangan dipakai untuk mengakal-akali syariat. Ya, orang kafir berbuat baik, ya kan yang penting dia berbuat baik walaupun dia kafir. Itu akal-akalan namanya. Ya. Orang Islam jahat misalkan. Ini kan akal-akalan kita apa ya? Ini contohnya. Orang Islam jahat masuk surga atau masuk neraka? Akhirnya masuk surga. Orang kafir baik masuk surga atau neraka? Tidak akan keluar-keluar dari neraka. Berarti jahat Allah tuh. Oh enggak. Baku enggak. Itu jawaban Kiai Haji Zainuddin MZ. Enggak. Jawaban beliau. Kamu kafir berbuat baik banyak. Itu umpamu anak sekolah. Tidak terdaftar di sekolah. Tapi setiap hari hadir beraja. Dia setiap hari datang di sekolah tapi tidak mendaftar. Ketika penerimaan rapor dia dapat rapor enggak? Bisa enggak dia protes? Pak, mana rapor saya? Saya hadir loh tiap hari. Kenapa enggak ada saya dapat rapor? Apa jawab gurunya? Enggak daftar, ya. Enggak login. Enggak login. Ya, tapi kalau anak yang malas pun dia belajar tapi dia terdaftar dapat rapor enggak nanti? Dapat rapor dia nanti. Ya, karena walaupun dia seperti itu dia terdaftar, bisa dia remedi nanti. Ya, diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai nanti. Kok diulang ke tahun besok balik, yang penting dia dapat rapor. Itu jawaban beliau. Ya, luar biasa juga ya cara-cara berpikir seperti itu. Ya, maka ini nazar ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Nalar. Bahasa Indonesia ini kan huruf zo jadi la enak. Nalar. Kalau salat zuhur jadi lohor. Ya. Nazar jadi nalar. Ini penting. Inilah iman yang kedua. Ya, inilah iman level 2, iman yang diiringi dengan berpikir. Karena apa tadi? Karena yang akan kita jawab sekarang bukan cuma pertanyaan malaikat nanti dalam kubur, tapi juga pertanyaan aneh dari anak kita. Bisa jadi ibu-ibu nanti dapat syubhat-syubhat dari HP. Kita baca-baca dari HP dapat nanti syubhat-syubhat, dan itu banyak sekali sekarang. Banyak sekali sekarang orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, atau orang-orang yang mempertanyakan keabsahan takdir ya. Itu nanti insya Allah akan kita bahas. Ini imannya yang kedua, iman berpikir, iman dengan nalar. Kalau kata Imam Ghazali ini imanul mutakallimin. Imanul mutakallimin. Tapi mudah-mudahan ini, kalau ini benar-benar riyadhahnya banyak. Yang ketiga ya, riyadhah, dirasa, merasa itu dalam kaji itu. Ya butuh panjang waktu. Atau ya butuh kasih sayang dari Allah yang plus, yang berbeda dari yang lain, sehingga kita benar-benar bisa merasakan iman. Kalau sekarang ini ya kita sekedar beriman. Kalau ini kita mengetahui iman. Kalau ini kita ya, mengalami iman itu. Ya, itu yang ketiga. Dan itu target kita. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi imannya apa? Syahidah. Syahidallah wal malaikatu wa ulul ilmi, itu ataf semua. Kita bisa sampai itu bisa. Syaratnya apa? Ulul ilmi, punya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa khatapkan
kitab ini ya. Kita belum masuk kitab, tapi kita baru membahas tentang dasar-dasar keimanan. Dasar-dasar keimanan, kita belum masuk kitab. Insyaallah sebelum masuk kitab kita akan bahas dulu tentang sifat wajib bagi Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah, bagaimana kita menetapkan semua kesempurnaan bagi Allah, dan bagaimana caranya agar kita bisa menafikan segala kekurangan dari Allah. Baru kemudian masuk kitab. Baru kemudian kita masuk membahas kitab. Itu saja barangkali kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau bisa ajak kawan, ya, kalau bisa ajak kawan nanti bilang kita mengaji khatam. Ya, enggak ngaji lepas, tapi mengajinya mengaji khatam. Soalnya kita akan khatamkan kitab. Karena memang kebiasaan ulama-ulama Minang dulu mengaji itu nak do ndak kitab. Ndak ada kajian lepas dulu mengaji, mesti ada kurikulum. Nah, sehingga ada target. Dan kitab ini barangkali akan kita khatamkan barangkali 12 kali pertemuan. Barangkali 12 kali pertemuan ini kitab bisa kita khatamkan paling lama. Kalau dulu cuma 8 kali pertemuan. Ya, kalau dulu cuma 8 kali, barangkali sekarang kita bisa khatamkan 12 kali pertemuan. Ndak lama-lama. Ya, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.